Batavia merupakan salah satu kota yang cukup berpengaruh di negeri ini. Bahkan menyimpan berbagai sejarah. Negeri ini termasuk ketika pemerintahan Hindia Belanda berkuasa di Indonesia. Maka dari itu, tak dapat dipungkiri bahwa banyak yang menyoroti kota ini dari berbagai sisi, baik sisi historis maupun politis. Telah diketahui bahwa Batavia adalah ibu kota Hindia Belanda, yang wilayahnya kini kurang lebih menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta, yang direbut dari kekuasaan Sultan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa, dan merupakan salah satu titik perdagangan kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer serta politik di wilayah Nusantara. Nama Batavia dipakai sejak sekitar tahun 1621 sampai tahun 1942 ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Sebagai bagian dari denederlinisasi, nama kota diganti menjadi Jakarta. Bentuk bahasa Melayunya yaitu Betawi, dan masih tetap dipakai sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas tentang buku ya, biar ada variasi gitu. Biasanya kita ngaji, biasanya kita jalan-jalan, dan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang mana buku ini ditulis oleh salah satu putra bangsa. Sebelum saya mulai nih, saya mau bertanya ke teman-teman yang menyaksikan video ini, apakah sudah pernah atau bahkan malah paham betul dengan yang namanya kaum Freemason? Gimana? Ya, mungkin ada yang sudah benar-benar kenal dengan kaum Freemason, atau bahkan mungkin belum pernah kenal sama sekali ya seperti saya. Soalnya saya sebelum membaca buku karya Rizky Ridhyasmara yang berjudul The Jakarta Script, saya belum pernah sama sekali itu dengar yang namanya kaum Freemason, atau yang biasanya ada juga yang menyebut dengan Freemasonry gitu. Benar, ini jujur saya belum pernah mendengar atau mengetahui. Bahkan ketika saya membaca buku ini ya, di awal-awal rasa penasaran saya itu muncul, dan untuk mengobati rasa penasaran ini ya, saya sedikit searching gitu di Google ya, yang murah, mudah, dan ya walaupun referensinya sedikit, setidaknya saya ada gambaran terkait dengan kelompok ini. Dan alasan mengapa saya kok kepo banget ya dengan yang namanya kaum Freemason, soalnya ya itu tadi, sebab ini hal yang baru gitu loh. Dari bacaan-bacaan saya memang benar-benar nggak ada gambaran terkait kelompok ini gitu, polos ya aku. Dan yang mendasari mengapa sih saya begitu kepo sambil menghentikan membaca terus membuka Google gitu ya, karena penulis di sini yaitu Rizky Ridhyasmara, dia itu mampu menceritakan dengan baik, detail, bahkan saya sebut dengan sistematis terkait dengan keberadaan kelompok tersebut di pusat negara kita di Jakarta ini. Ya meskipun sebentar lagi pusat negara kita pindah ke Kalimantan, tetapi untuk saat ini kan masih sementara di Jakarta. Jadi ya saya sempat kepo-kepo gitu. Padahal di bagian awal buku ini tuh
sudah dijelaskan gitu loh, sedikit menyinggung tentang keberadaan kelompok Freemason di negara kita, yaitu di bagian fakta. Batavia dibangun oleh VOC menurut cetak biru Freemasonry Hindia Belanda. Kelompok persaudaraan okutis ini menyisipkan aneka simbol masoniknya di berbagai tata ruang kota, arsitektur gedung dan monumen, prasasti makam, dan lainnya yang masih bisa disaksikan hingga sekarang. Vatikan di tahun 1738 dan 1751 menyatakan bahwa Freemasonry tidak bertuhan. Tahun 1962 Presiden Soekarno membubarkannya. Namun pada tahun 2000 Gus Dur menerbitkan Kepres nomor 69 tahun 2000 yang melegalkan kembali Freemasonry di Indonesia. Menurut catatan Stevens dalam Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia tahun 1764 sampai dengan 1962, sejumlah tokoh Indonesia menjadi anggota persaudaraan ini. Mereka antara lain pelukis Raden Saleh, Ketua Budi Utomo Raden Adipati Tirto Kusumo, dan juga Kapolri pertama Raden Said Sukanto Cokro Diatmojo. Sekarang persaudaraan ini masih eksis sebagai motor utama kaum imperialis. Globalis. Di awal Orde Baru, mafia Berkeley merupakan salah satu pelayan mereka, kini dikenal sebagai kelompok libertarian. Semua deskripsi tata ruang kota, arsitektur museum, prasasti makam dalam novel ini adalah akurat. Nah, belum puas membaca fakta nih ya. Nah, karena belum puas membaca bagian fakta nih ya, saya berlanjut membahas Karena saya belum puas membaca di bagian fakta nih guys, kemudian saya berlanjut membuka bagian prolog. Di sana ada sebuah syair yang ditulis oleh salah satu anggota Freemason. Bahkan syair ini dimuat di majalah internal mereka. Syair ini berjudul The Builders. Kulihat mereka meruntuhkan gedung. Sekelompok manusia di kota yang sibuk dengan gerak serempak dan sorak gembira. Diayunkan balok dan dinding pun tak bersisa. Kutanya pada mandor, apakah mereka cekatan andaikan disewa untuk meraga? Dia tertawa dan menjawab, ya tidak, tentunya pekerja biasa pun dapat melakukan. Aku dapat membongkar sehari dua. Yang membangun diriku berjangka setahun. Aku berpikir seraya menjauh. Peran apa yang sekarang ku pegang? Apakah aku pembangun yang cermat, mengukur hidup dengan mistar dan siku? Apakah dayaku mengikuti rencana cita, sabar melakukan yang terbaik yang ku bisa? Ataukah aku tukang bongkar di kota, puas dengan hanya menghancurkan yang ada?
Aku, tukang bongkar kota, puas dengan hanya menghancurkan kota? The Freeze. Nah, dari membaca syair tadi ya yang ada di prolog, bagian prolog, saya semakin penasaran nih dengan isi novel karya Rizky. Maka dari itu saya membaca perlahan karena buku ini lumayan tebal ya, novel ini lumayan tebal. Karena waktu itu saya juga masih kuliah, jadi mondar-mandir Blitar, Malang gitu ya. Saya sempat menghabiskan waktu ini lumayan lama sih bagi saya, seminggu. Kurang lebih seminggu saya membaca novel karya Rizky ini. Novel The Jakarta Script. Dan ini iseng-iseng saya membuat catatan sedikit gitu, kemudian saya kirim ke salah satu media, kalau nggak salah itu Koran Madura, dan alhamdulillah dimuat pada tanggal 30 Januari 2019. Nah, kamu pingin tahu bagaimana isi dari buku ini? Cuplikan ya, tentunya kalau isinya lumayan banyak soalnya. Oke, kita ke atas biar ganti suasana gitu ya. Sekali-kali lah kita outdoor gitu ya. Oke, let's go. Hai guys, gimana? Sudah siap untuk mendengarkan cerita saya yang mana saya akan menceritakan tentang isi dari novel karya Rizky yang berjudul The Jakarta Script. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Tuhan menciptakan iblis dan nabi atau rasul. Kalau rasul itu pasti nabi belum tentu rasul ya. Itu mempunyai tugas yang berbeda. Yang mana yang seperti kita telah ketahui bahwa tugas iblis itu menjerumuskan manusia agar kelak manusia itu mau dan bahkan menjadi teman iblis di neraka kelak. Sedangkan tugas bagi para nabi, utusan nabi, maksud saya rasul ya, nabi maupun rasul, yang mana beliau ini adalah utusan Tuhan untuk membimbing manusia agar tidak terjerumus kepada bujuk rayunya iblis, agar kelak manusia itu selamat dan bisa menggapai surganya Allah. Seperti itu. Cara iblis untuk menyesatkan manusia adalah dengan menggoyahkan keimanan mereka. Setelah iman mereka itu goyah, maka manusia tersebut akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis. Sedangkan untuk memperbanyak pengikutnya, iblis memerintahkan kepada para pengikut-pengikutnya yang telah senior lah seperti itu, untuk melakukan ritual pemujaan dengan iming-iming agar mendapatkan kekuatan, dan ada juga ritual pembaiatan sebagai tanda keanggotaan resmi. Salah satu contohnya adalah ritual pemujaan dan pembaiatan yang dilakukan oleh kaum Freemasonry. Kaum tukang kayu, salah satu kaum pemuja iblis yang cukup terkenal. Namun, benarkah kaum Freemasonry ini ada di dunia nyata atau hanya sebatas dongeng menjelang tidur saja? Untuk menguak hal ini, Rizky Ridjasmara memulainya dengan kematian salah satu tokoh yang diceritakan dalam novelnya, yaitu bernama Sudrajat. Beliau ini merupakan profesor ekonom yang meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, dan tubuhnya itu sudah gimana ya? Ya
sudah nggak manusiawi lagi gitu. Jadi di sini nanti Rizky itu menceritakan atau menguak sedikit tentang Rizky nanti akan menguak tentang Freemasonry lewat pengusutan kasus kematian Sudrajat ini. Bahkan terlihat dari kematian beliau ini, beliau kan profesor juga ekonom, menyimpan banyak rahasia gitu. Bahkan dibalik ketika beliau meninggal, itu kan beliau meninggal nggak seperti setelah ditembak, misal setelah ditembak terus meninggal terkapar gitu, enggak. Beliau itu kayak seperti menyampaikan pesan agar kelak anak cucu atau ya generasi berikutnya mengetahui tentang keberadaan Freemasonry di negeri ini, seperti itu. Lantas, apakah memang benar di balik kematian beliau ini ada kaum yang terkenal dengan sebutan kaum Freemasonry? Ataukah kematian beliau ini karena sebab lain seperti itu? Nah, di sisi lain guys, Dr. Grant yang merupakan salah satu pembicara dari luar negeri ya, yang mana beliau ini diundang oleh salah satu komunitas seperti komunitas penyuka atau komunitas penggemar teori konspirasi. Beliau itu diundang untuk membicarakan terkait teori konspirasi. Namun pada suatu hari, kan kalau pembicara itu nggak langsung bicara sendiri ya, tetapi ada seperti moderator gitu, namanya Sally. Di sebuah pembicaraan itu kan seorang pembicara nggak mungkin bicara sendiri, tetapi didampingi oleh seorang moderator. Nah, moderator ini namanya Angel. Dan Angel ini merupakan sahabat karib dari Sally, yang mana Sally itu adalah simpanan dari Sudrajat. Nah, ini nih awal mula Dr. Grant terseret dalam lingkaran pengusutan kasus kematian Sudrajat. Nah, dari berbicara berbagai macam teori konspirasi maupun penerapan teori konspirasi yang ada, Dr. Grant bertemu dengan salah satu pensiunan AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia, bernama Pak Kasturi. Mereka berempat ini berbicara atau ya seperti kita bercakap-cakap lah, diskusi atau ngobrol-ngobrol terkait dengan Freemasonry, sejarah-sejarahnya yang telah mengakar di negeri ini. Dan mereka berempat itu membicarakan terkait Freemasonry di markas besar AURI, Jakarta. Mengapa mereka membicarakan Freemasonry di sana? Karena Pak Kasturi ini percaya bahwa tempat ini maksudnya tempat mereka membicarakan Freemasonry ini merupakan tempat yang aman gitu. Meskipun Pak Kasturi itu sudah pensiun dari AURI ya, tetapi beliau tetap mengupdate informasi-informasi terkait Freemasonry. Selain menguraikan sejarah tentang Freemasonry, Dr. Grant dan Pak Kasturi juga mendiskusikan terkait dengan bangunan-bangunan yang kiranya itu ada hubungannya dengan Freemasonry, seperti Monas, Bundaran HI, dan logo-logo lainnya, serta bangunan tata ruang kota di sekitar Monas
seperti kantor Bappenas, yang mana di sekitar Monas itu mirip dengan kepala kambing Lucifer. Dan kantor Bappenas sebagai pusatnya. Pembicaraan tersebut terpotong dengan liontin kepala banteng di tangan Sally dan email misterius yang dikirimkan oleh Doni, asisten Sudrajat yang terbunuh tak lama setelah Sudrajat terbunuh. Dari dua benda tersebut, maka tersibalah tirai yang menghalangi keberadaan kaum Freemasonry atau pemuja Lucifer. Mereka mengendalikan petinggi-petinggi negara yang dapat mereka pengaruhi dengan pemikiran mereka. Pemikiran mereka itu adalah pemikiran Neolib. Tahukah kamu apakah kaum Neolib itu? Kaum Neolib adalah kaum yang menindas orang-orang kecil dan memperkaya dirinya sendiri. Arsitektur dan logo yang melambangkan kaum mereka memang sengaja mereka buat untuk menunjukkan eksistensi mereka, bahwa mereka itu benar-benar ada. Mereka menunjukkan eksistensi dirinya dalam diam, seolah mereka berkata, "Aku ada di sini." Pengusutan pembunuhan Sudrajat tidak berjalan lancar. Bahkan di sini muncul tokoh baru yang bernama Drago. Drago yang merupakan pembunuh Sudrajat dan Doni tertangkap di terowongan rahasia yang terletak di depan pintu Masjid Istiqlal. Tak semudah membalikan telapak tangan ketika melakukan penangkapan terhadap Drago ini. Dan tak sembarangan orang yang mengetahui terowongan rahasia bawah tanah di Jakarta ini, yang mana terowongan ini adanya sejak zaman Hindia Belanda berkuasa di Indonesia. Dan ketika Drago berada di sel polisi, kira-kira ya belum ada 24 jam, Drago tewas dengan ciput di sampingnya. Tak mungkin ada racun maupun suntik yang dibawa Drago menuju ketika dia itu dibawa ke dalam sel, karena di dalam sel ini ada pengecekan yang ketat sekali. Lantas, siapa yang membunuh Drago? Kalau bukan ada orang dalam yang ikut bermain dalam kasus ini. Kita telah bersumpah membaktikan seluruh hidup kita demi kebesaran bangsa dan negeri ini. Kita tak akan pernah mengenal kata pensiun sebelum maut menjemput. Bangsa ini berabad lalu pernah maju, lalu dihancurkan penjajah. Besar lagi pada tahun 1945 dan dihancurkan lagi 25 tahun kemudian. Dan untuk tak berapa lama lagi, kita harus yakin bahwa bangsa ini akan bangkit kembali dengan segala kebesarannya. Modal kebangkitan itu ada di dalam dada setiap putra Indonesia yang masih menyimpan kemerdekaan di dalam jiwanya, di dalam ingatan kita semua. Di sini, modal kebangkitan negeri ini harus tersimpan dengan baik. Kita berjanji, kita selalu tepati. Itulah yang dikatakan Pak Kasturi ketika beliau berada di depan 3 sahabatnya. Dan ketiga sahabatnya itu menunduk seraya di dalam hati, mengamini apa yang telah dikatakan Pak Kasturi tadi. Nah, begitulah teman-teman garis besar cerita yang berada di novel The Jakarta Script. Kalau kita uraikan secara gamblang ya, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama soalnya novel ini tebal, maka dari itu saya ambil yang poin-poinnya saja. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa proses ketika menguak kasus pembunuhan terhadap Profesor Sudrajat ini benar-benar berliku-liku banget. Dan
bagi kamu yang penasaran banget dengan misteri angka 13 di buku ini, di novel ini, menguak misteri angka 13. Selain itu juga ada filosofi Hermes. Kamu tahu kan Hermes itu apa? Ya, seperti itu. Di sini juga dibahas gitu loh. Selain itu juga ada sebuah logo yang mungkin banyak yang tahu juga nih. Logo ini logo tentang What Future Society. Nah, kamu penasaran kan bagaimana cara Rizky dalam menguak keberadaan Freemasonry di negeri ini kan? Nah, maka dari itu kamu bisa meminjam buku ini di Pusnas maupun di perpustakaan terdekat dari tempat tinggalmu, atau kamu juga bisa meminjam teman maupun membeli di toko-toko terdekat. Oke? Bila kamu suka dengan video ini, silakan klik like, dan bila kamu ingin mengetahui tentang buku apa yang selanjutnya akan saya ceritakan ulang, silakan klik tombol lonceng, dan bila berkenan silakan subscribe. Oke, komentar yang membangun saya tunggu ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.